sebelumnya. Kali ini kebetulan kami diminta oleh teman-teman aspirasi Rumah Sahabat Tegas untuk berdiskusi menyoal perlindungan pengakuan masyarakat adat di Kabupaten Lebong menuju Kabupaten Lebong yang Darussalam. Tema diskusi kita hari ini memang agak sedikit serius, tapi kita coba menggunakan bahasa-bahasa yang mudah-mudahan bisa diterima oleh semua kalangan, baik itu kalangan pemerintah, akademisi, hingga masyarakat pada umumnya. Teman-teman Tegas sekalian, masyarakat Lebong yang saya hormati, seperti kita tahu kenapa mungkin Rumah Aspirasi Tegas meminta kita untuk mendiskusikan persoalan perlindungan dan pengakuan masyarakat adat di Lebong, karena memang ini berangkat dari karakter Kabupaten Lebong yang sesungguhnya unik. Kenapa saya katakan unik? Kalau tidak dikelola secara baik oleh kepala daerah, oleh masyarakat, eksekutifnya, dan juga yudikatifnya, maka Lebong ini akan dalam kondisi yang sangat membahayakan. Pertimbangannya begini, yang pertama adalah luas Kabupaten Lebong lebih dari 70% adalah kawasan hutan, baik hutan konservasi, hutan Taman Nasional Kerinci Sebelat, hutan produksi terbatas, dan hutan-hutan yang lainnya. Artinya dari 70% itu ini sudah tidak bisa digugat lagi oleh masyarakat, karena hutan dalam aturan hukum negara adalah hutan, ya, tidak bisa digunakan untuk kepentingan peruntukan lainnya seperti perumahan, perkebunan, sawah, dan lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua adalah selama ada 30% kawasan Kabupaten Lebong yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, artinya hanya 30%. Kita tahu ledakan penduduk semakin bertambah, kebutuhan masyarakat terhadap ruang hidup seperti tanah, air, udara yang bersih, serta kepastian hukum yang lainnya dari tahun ke tahun akan semakin terus bertambah. Di sisi lain, kebutuhan tanah, kebutuhan air, kebutuhan untuk bertani, bercocok tanam masyarakat Lebong terus bertambah. Sementara di sisi lain ada 70% lebih kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelat yang itu sesungguhnya dalam aturan negara dapat diganggu-gugat, ya kan? Tidak dapat diganggu-gugat. Kalau masyarakat macam-macam atau berani-berani untuk mengganggu kawasan itu, maka hukumannya adalah penjara. Ini kan menjadi persoalan. Sementara kalau kita tarik secara sejarah, jauh sebelum Taman Nasional Kerinci Sebelat itu ada ditetapkan oleh negara, masyarakat adat Rejang di Lebong itu sudah turun-menurun tinggal di kawasan ini, berkebun, dan lain-lainnya. Nah, kondisi ini menjadi cukup bermasalah ketika misalnya banyak pemukiman warga di Lebong, misalnya sebagai contoh, itu berbatasannya dekat sekali dengan perumahan. Bahkan ada beberapa desa, misalnya rumah masyarakat di Lebong, itu dapurnya itu sudah berada di kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelat. Kemudian cap-cap terhadap masyarakat yang bertani di dalam kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelat sering dicap misalnya sebagai perambah, sebagai perusahaan hutan, dan lain-lain. Ini juga menjadi persoalan. Nah, kita coba mendiskusikan kira-kira apa jalan tengahnya, apa yang harus dilakukan. Di satu sisi kebutuhan masyarakat akan tanah, akan ruang, akan air, tentu akan menjadi tantangan Lebong di masa depan. Sementara di sisi lain juga kawasan Lebong sudah tidak bisa lagi diganggu-gugat untuk pembangunan. Kita ketahui misalnya ada banyak sekali petani-petani di Lebong adalah petani yang tidak punya tanah. Artinya petani yang hanya menumpang menyewa tanah-tanah yang sudah ada. Jalan tengah apa kira-kira yang sesungguhnya bisa dilakukan oleh kepala daerah yang akan datang? Membangun sawah tidak ada di tempat di Lebong karena tanah sudah habis. Membangun pembangunan yang lain juga tidak bisa sembarangan lagi di Lebong karena wilayah Lebong sudah habis oleh hutan negara atau Taman Nasional Kerinci Sebelat. Hari ini kita coba untuk berdiskusi dengan teman-teman dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Di sebelah kanan saya ada Bung Dev, beliau merupakan Ketua Pengurus Wilayah Aman Provinsi Bengkulu. Kemudian di tengah kita ada Bung Rafiq, dia merupakan Pengurus Daerah Aman Tanah Rejang. Kemudian di sebelah kanan ada juga Bung Fahmi, beliau merupakan akademisi pakar hukum yang akan berdiskusikan soal isu-isu persoalan masyarakat adat. Baik, sahabat Tegas yang saya hormati, sebelum banyak saya sebagai pembukaan ini, Lebong beruntung hari ini misalnya
Lebong dengan kondisi seperti ini telah melahirkan Perda Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Adat, Perda nomor 4 tahun 2017. Waktu itu memang teman-teman dari Yayasan Akar bersama-sama dengan Bang Erwin, bersama-sama dengan Pak Teguh yang waktu itu Ketua DPRD menggodok perda tersebut, berjuang luar biasa hebatnya agar perda tersebut dilahirkan, dan alhamdulillah perda tersebut yang merupakan mungkin sebagai jalan tengah antara kepentingan hutan dan kepentingan di luar hutan agar masyarakat bisa bisa melakukan aktivitas sehari-harinya untuk bertani meskipun ada kawasan taman nasional tetap bisa dijalankan. Ini semua berkat kerja keras teman-teman DPRD pada masa Pak Teguh yang saat itu menjadi Ketua DPRD dan juga teman-teman Yayasan Akar, Bang Erwin dan kawan-kawan. Baik, kita akan minta kepada Bung Dev dulu mungkin bagaimana gambaran secara umum baik di Provinsi Bengkulu, begitupun tangkapan daripada teman-teman Aman mengenai bagaimana kondisi masyarakat adat baik di Provinsi Bengkulu maupun nanti spesifiknya di Kabupaten Lebong. Pada Bung Dev kami persilakan untuk ngobrol. Kimik ya? Boleh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawan, beberapa firman dipahami dan mengurapi. Panjang lebar tadi sudah disampaikan ya, itu juga dari APZ. Tapi ada beberapa ungkapan tadi misalnya yang disampaikan yang mencoba kita garis bawahi. Di antaranya misalnya yang paling menjadi catatan ini misalnya di antaranya adalah bahwa masyarakat Rejang itu jauh lebih dulu tinggal menghuni Kabupaten Lebong ini dibandingkan negara Indonesia Merdeka ya 17 Agustus 1945. Jadi kalau misalnya ditarik secara kesejarahan sebelum Indonesia ini ada, artinya masyarakat adat Rejang itu sudah lebih dulu ada. Hidup, berkembang, tumbuh dalam peradaban dan segala macam, kemudian secara penuh mendukung kemerdekaan Republik Indonesia. Kita tahu misalnya ada banyak sekali pahlawan-pahlawan yang lahir dari Rejang hari ini, itu juga memberikan sumbangsi yang tidak sedikit, baik harta bahkan nyawa untuk kemerdekaan Republik Indonesia ini. Nah, saya berangkat dari titik itu. Di sisi lain jadi saya coba menarik secara ini ya, secara kesejarahan biar lebih sedikit panjang maksud saya. Untuk melihat seperti apa sih posisi masyarakat adat hari ini di Indonesia. Jadi tadi misalnya teman-teman menyampaikan bahwa kita bicara hutan tadi misalnya. Saat ini ada hutan negara, ada hutan adat, ada hutan hak, dan beberapa fungsi hutan lainnya. Jadi secara umum kami di Aliansi Masyarakat Adat Nusantara itu melihat keberadaan masyarakat adat, terus juga melihat persoalan yang dihadapi oleh masyarakat adat. Jadi pada tahun 2000 sebelum tahun 2012 itu kami dari Aliansi Masyarakat Nusantara itu menggugat Undang-Undang 41 Tentang tahun 1999 tentang hutanan. Jadi di dalam Undang-Undang Hutan ini salah satu pasal yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi adalah dia menjabarkan. Jadi selama ini ya dalam yang digugat Aman saat itu yang digugat Aman saat itu adalah kami beranggapan bahwa hutan, jadi masyarakat adat itu bukan cuma menghuni pemukiman, bukan cuma memiliki perkebunan, tapi masyarakat adat juga memiliki hutan adat. Jadi pemukiman, perkebunan sampai ke hutan itu terangkum dalam satu kesatuan yang disebut dengan wilayah adat. Jadi dalam rejim kehutanan hari ini kita mengenal ada dua jenis hutan. Yang pertama itu hutan negara, yang kedua adalah hutan hak. Jadi sebelum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35 tahun 2012 itu diputuskan, hutan adat itu masuk dalam hutan negara. Makanya dalam perspektif yang berkembang di Bengkulu kita kenal misalnya hutan marga, Imbo mungkin kalau di Kabupaten Lebong ini di wilayah Rejang ini misalnya, itu sebelum putusan Mahkamah diputuskan, jadi hutan adat itu masuk dalam hutan negara. Makanya kemudian kami menggugat ini tidak benar nih, dan kita meminta bahwa hutan adat itu adalah bagian dari hutan hak.
Nah, Mahkamah Konstitusi pada tahun 2012 itu kemudian memutuskan, iya hutan adat itu kemudian dikeluarkan menjadi hutan adat. Tapi saya pikir nanti Bung Fahmi ya yang akan pentingnya kira-kira iya. pentingnya apa sebenarnya masyarakat adat itu harus, sebuah komunitas masyarakat adat itu harus dilindungi bagi mereka, penting bagi masyarakat adat atau orang individunya apa pentingnya undang-undang itu harus disadar, itu harus disahkan, harus dilindungi dan diakui. Itu tadi ya. Jadi biar tidak terlalu bias, kenapa mesti diakui, kenapa mesti dilindungi. Yang pertama itu yang mesti digarisbawahi, masyarakat adat itu jauh lebih dulu ada dibandingkan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Yang kedua, ada banyak sekali tata aturan perundang-undangan hari ini yang tidak kalau misalnya ditarik garis lurus itu mengangkangi keberadaan hak-hak masyarakat adat itu sendiri. Salah satunya misalnya tanah, ya. Jadi ada banyak sekali proses investasi yang masuk ke wilayah adat itu malah mengangkangi hak-hak kedaulatan yang dimiliki oleh masyarakat adat. Misalnya dalam perspektif hari ini ada banyak sekali di wilayah adat itu terdapat petilasan yang dianggap baik, yang dianggap dihormati oleh sebuah komunitas. Selain itu memang di dalam wilayah adat ini kan ada banyak sekali, tapi ini ruangnya akan lebih luas ya. Ada satu kesatuan antara ruang hidup ya, antara masyarakat adat sebagai subjek dengan wilayahnya. Jadi ketika mereka tidak diakui dan diperlakukan seperti hukum masyarakat biasa lainnya, akan banyak sekali terjadi proses pelanggaran hak asasi manusia di masyarakat adat. Oke, Bung Dep, kasih saya satu contoh kasus dengan adanya perlindungan dan pengakuan masyarakat adat itu menguntungkan bagi masyarakat adatnya. Terserah apakah mungkin tidak harus dilebong. Kalau memang ada contoh lain yang lebih konkret, kira-kira seperti apa bentuknya? Karena selama ini kebanyakan kita melihat adat itu adalah sebuah ritual seperti tari-tarian, nyanyi-nyanyian yang kadang hanya muncul pada saat pesta pernikahan. Sementara sejatinya adat itu tidak hanya mengatur persoalan itu, tetapi persoalan ruang hidup yang lebih besar juga diatur oleh adat. Kira-kira ada nggak contoh yang mengarah seperti itu? Tidak banyak mungkin di Indonesia saat ini ya, tapi ke arah sana cukup banyak. Tapi salah satunya misalkan bisa disebut itu salah satunya adalah masyarakat adat Baduy ya, di Banten. Jadi kita kenal misalnya ada banyak sekali masyarakat adat Baduy yang yang dulunya dianggap mereka bisa menjawab tantangan dunia hari ini. Tantangan dunia hari ini apa? Kerusakan lingkungan hidup, persoalan pencemaran, ketahanan pangan dan segala macam. Nah, ketika keberadaan mereka diakui, terbukti sampai hari ini masyarakat adat Baduy terus berhasil swasembada beras, terus lingkungan yang mereka miliki itu terjaga secara baik. Kemudian yang paling penting adalah ketika ada banyak sekali negara-negara barat hari ini beranggapan bahwa mereka bahwa metode pengetahuan yang kita gunakan, yang kita pakai untuk menjaga dunia ini ternyata gagal. Ternyata di beberapa tempat di Indonesia ini, salah satunya di Baduy, masyarakat adatnya mampu menjaga hutan secara berkesinambungan dan mampu bertahan hidup secara itu di Baduy mungkin. Ada nggak contoh terutama di Kabupaten Lebong, terutama di kearifan lokal masyarakat suku yang bisa sesungguhnya itu juga bisa bersaing di tempat-tempat lain? Ada nggak? Ada beberapa sebenarnya ya. Salah satunya mungkin bukan masyarakat adat kerja, tapi di Sungai Lisai. Di Sungai Lisai itu kebetulan baru beberapa minggu lewat ya ke sana. Jadi hari ini misalnya posisinya COVID-19 ya. Satunya yang menjadi ancaman global atau ancaman dunia hari ini adalah proses ketahanan pangan. Jadi di mana-mana banyak sekali tokoh dunia berteriak, ini kita bakalan kelaparan nih. Ini kita bakalan kelaparan. Ancaman kelaparan menjadi seperti apa? Menghantui kita semua. Tapi kemarin kita ke sana, bayangkan saja dalam tempat penyimpanan lumbung mereka dari tahun 2000 itu padi itu masih ada dimakan dan masih bisa dijadikan beras dan digunakan.
Jadi jadi kalau mau bicara terkait kedaulatan pangan, negara ini nggak usah jauh-jauh. Pemerintah kabupaten ataupun pemerintah provinsi pun usah jauh-jauh. Main ke Sungai Lisai dan lihat seperti apa lumbung pangan mereka, seperti apa mereka menjaga varietas tanaman lokal padi mereka yang mereka gunakan secara berkesinambungan tanpa menggunakan pupuk, pestisida dan segala macam, dan bibit padi tersebut mereka dapatkan dari padi yang mereka tanam tahun lalu, 2 tahun lalu, 3 tahun lalu. Jadi itu luar biasa nih. Nggak ada lagi biaya pupuk, tidak ada lagi ini kita bakalan makan apa. Jadi itu tadi gambarannya. 15 tahun lalu padi mereka, gabah mereka masih ada dan bisa digunakan sampai Itu salah satu contohnya. Bagaimana misalnya juga contoh bagaimana pengobatan tradisional di Rejang seperti Tuan Ulangi juga ternyata punya cara yang bagus untuk menangkal COVID seperti ini. Ya. Hal seperti itu maksudnya. Ya, itu salah satu ya. Tapi kalau misalnya kita nanti bicara itu, kita bicara dalam konsep itu kan secara umum, secara keseluruhan. Kenapa misalnya dalam beberapa tulisan yang coba dikeluarkan oleh Aliansi Masyarakat Nusantara, kita membahasakan bahwa adalah dari beberapa penelitian kita terhadap masyarakat adat Rejang, ternyata masyarakat adat Rejang memiliki hubungan yang sangat apa bahasa hukumnya itu. Tapi memiliki hubungan yang sangat kental dengan wilayahnya. Wilayahnya ini apa? Proses penataan ruang kan? Mungkin Rafiq nanti tahu ya, ada Timbo, ada Jambu, ada Saka, dan segala macam. Di mana di dalam hutan tersebut, di dalam wilayah mereka tersebut, itu tumbuh berkembang segala macam varietas tanaman, baik yang bisa digunakan sebagai pangan, baik juga bisa digunakan sebagai tanaman obat-obatan. Di tahun 2019 bahkan penulisan buku Tuan Ulangi misalnya. Selama ini kan para Tuan Ulangi ya, atau dalam bahasa umumnya kalau di Provinsi Bengkulu disebut dengan dukun-dukun kampung, dukun-dukun desa, ternyata memberikan sumbangsi yang sangat besar dalam menjaga, mengontrol, bahkan melindungi, menjamin kesehatan masyarakat di desanya. Kita nggak dibayar loh, bagaimana? Mereka tidak dibayar, tapi mereka memiliki ikatan apa ya? Seperti bertanggung jawab bahwa kesehatan itu adalah tanggung jawab kami, dan kami coba membantu masyarakat sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Saya pikir itu, jadi banyak sekali pada dasarnya. Itu keuntungan kelebihan. Baik, kita coba akan pindah ke Bung Rafiq dari dia merupakan ketua pengurus daerah Aman Rejang ya, Tanah Rejang ya. Baik, Bung Rafiq, mungkin kamu mendengar kira-kira kalau tadi Bung Dek bicara soal apa sih pentingnya dan pengakuan masyarakat adat. Ini kan dia berikan contoh yang mungkin baik di tingkat nasional maupun di tingkat Bengkulu. Kita akan bicara lebih spesifik. Sebenarnya menurut Bung Rafiq, apa yang menjadi keuntungan bagi masyarakat Rejang bila masyarakat adat itu dilindungi, diakui? Silakan. Baik, terima kasih Bung Firmansyah selaku moderator. Saya menyapa dulu rekan-rekan sahabat tugas di seluruh Kabupaten Bung. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Menarik memang seperti apa yang disampaikan tadi. Secara geografis Kabupaten Lebong ini hampir 70% bahkan lebih merupakan kawasan konservasi dan hutan lindung. Artinya secara tidak langsung ataupun langsung masyarakat Kabupaten Lebong, khususnya masyarakat Rejang, itu saling memiliki keterkaitan antara kawasan hutannya, kemudian pemukimannya dan lain sebagainya. Artinya itu terkait mengenai masalah perlindungan dan pengakuan masyarakat hukum adat Rejang yang tertuang di dalam Perda Nomor 4 Tahun 2017 yang sudah digagas oleh rekan senior kita Bang Erwin bersama dengan pada saat itu Pak Teguh Raharjo Eko Purwoto sebagai Ketua DPRD Kabupaten Lebong. Nah, kalau ditanya mengenai masalah keuntungan, apa yang menarik, kemudian apa yang menjadi sebuah kemenangan lah bahasanya kan bagi masyarakat ketika hukum masyarakat adat Rejang itu dilindungi, diakui tentang keberadaannya. Nah, ini menjadi satu kata kunci. Artinya seperti ini. Bukan dalam artian
semata-mata akses masyarakat hukum adat Rejang untuk mengelola sebuah kawasan hutan, baik Taman Nasional Serti Sebelat ataupun kawasan hutan lindung Bukit Daun, kemudian cagar alam yang ada di daerah Danau Tes, Danau Hijau, itu seenaknya. Tidak seperti itu konteksnya. Tapi lebih ke persoalan bagaimana mengakui keberadaan mereka mengelola akses kawasan sumber daya alam yang ada. Sebagai contoh kecil misalnya kan seperti ini. Tuan Anolannya atau dukun kampung yang berada di Kabupaten Lebong ini yang notabene pengobatan tradisional masyarakat adat Rejang itu dia sangat tergantung tentang bahan-bahan obat. Bahan-bahan obat ini sudah belum tentu berada dalam sebuah kawasan yang ada. Oh, banyak artinya di dalam kawasan Taman Nasional Serti Sebelat. Banyak, bahkan banyak kan status misalnya kan pandangan masyarakat adat Rejang terkait mengenai status kawasan hutan, bagi mereka tidak mengenal apa itu hutan konservasi, hutan lindung, tapi lebih mengenal terhadap penamaan dari leluhur mereka seperti mulai dari Imo, Bukoa, Sakya, Jamai, Kebun, Talang sampai ke Sadim. Ada 7 tingkatan. Ini yang harus kita akui dulu, karena artinya ada sebuah pengakuan melalui perda tersebut. Sudah barang tentu pada kesempatan ini tinggal lagi bagaimana ke depan terkait mengenai masalah kebijakan kepala daerah ke depan mengambil satu benang garis tengah lah bahasanya kan, bagaimana sebuah kawasan hutan lindung itu tetap terlindungi, kemudian akses masyarakat mengelola kawasan-kawasan hutan di Taman Nasional, katakanlah di kawasan hutan zona manfaat itu kan bukan zona inti, itu bisa diakses kan seperti itu. Nah ini yang menjadi persoalan dalam artian ke depan harapan kita pemimpin atau bupati yang ada di Kabupaten Lebong ke depan bisa mengakomodir tentang hal-hal tersebut. Nah, alhamdulillah dari 14 program menuju Lebong Darussalam, salah satunya adalah penguatan kelembagaan masyarakat hukum adat itu yang harus diakui. Mau tidak mau Kabupaten Lebong, baik Kecamatan Pinang Belapis, Kecamatan Kurang Jaya, kemudian ke Kecamatan Piting Kuning, Lebong Atas, Pelabai, Lebong Selatan, Rimbo Pengadang, dan Kecamatan Takus, ini sangat tergantung sekali dengan kawasan hutan, yaitu untuk wilayah perkebunan. Hampir dikatakan 70% lah, 58% dari masyarakat Rejang itu bersentuhan langsung dengan kawasan hutan. Nah, kemudian juga kita ketahui dari zaman dahulu masyarakat di Kabupaten Lebong, khususnya masyarakat hukum adat Rejang, juga berinteraksi dengan hutan secara tradisional, mengambil kekayaan alam berupa emas di dalam sebuah kawasan. Nah, pengaturan kebijakan seperti ini saya rasa sangat penting untuk kita akui, untuk mereka bisa mengakses, bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka di dalam sebuah kawasan misalnya seperti itu. Hal ini terkait mengenai masalah kebijakan, mungkin nanti Bung Fahmi bisa memaparkan sedikit tentang bagaimana alur sebuah yang disampaikan tadi MK 35, keterkaitannya dengan Undang-Undang 41 tahun 99 tentang kehutanan, lahirlah Perda nomor 4 tahun 2017 tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat Rejang. Saya pikir demikian dulu untuk obrolan. Terima kasih, Bu Rafiq. Saya langsung ke Bung Fahmi di sebelah. Kita akan coba tanyakan soal bagaimana, apa sebenarnya Bung Fahmi kan Perda Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Rejang itu kan sudah disahkan di Kabupaten Lebong berkat inisiatif teman-teman senior-senior kita, Bang Erwin Yayasan Akar, kemudian Pak Teguh saat itu yang memang sebagai Ketua DPR luar biasa mendorongnya, yang kita anggap ini sebagai jalan tengah ya, jalan tengah antara kepentingan lingkungan hidup, dalam hal ini kepentingan hutan, dengan kepentingan ekonomi masyarakat butuh tanah dan lain-lain. Bung Fahmi, kira-kira apa jaminannya sebenarnya dengan keluarnya perda ini, kebutuhan dua kelompok yang agak sedikit bertentangan ini bisa terpenuhi? Silakan. Oke, baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya coba dulu untuk apa namanya. Jadi walaupun sudah disampaikan oleh ketua bukan soal undang-undang 41 masalah kehutanan, tapi saya coba dulu karena di akhir nanti saya mau ya, ayo kita uji ya. Karena kan model konsep pengakuannya seperti ujian aja hari ini di proses pembangunan di Indonesia itu. Ada di beberapa tempat kita ngomong soal pengakuan, tapi di daerah lain orang nggak ngerti apa nih maksudnya. Ya, maksudnya mari kita uji aja konsep itu. Nah jadi begini, saya mau cerita dulu soal yang pertama itu. Kalau kita bagi priorisasi pembangunan di Indonesia itu kan kira-kira kan kita ada 32 tahun kita di masa Orde Baru gitu ya. Dan itu dikembangkan tahun 99 berganti rezim reformasi. Sebetulnya titik baliknya di situ. Konsep pembangunan pada rezim reformasi itu yang kita kenal itu kan melahirkan 4 kali amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Nah, salah satu poin yang penting itu di amandemen itu dan itu menjadi tuntutan reformasi pada masa itu muncullah pasal 18B ayat 2. Pasal 18B ayat 2 itu dengan tegas mengakui bahwa masyarakat hukum adat itu harus diakui. Tegas ya, dengan tegas ya. Jadi saya dengan tegasnya. diatur dengan tegas sebenarnya. Diatur dengan tegas di konstitusi itu di pasal 18B ayat 2. Itu awalnya dulu ya. Jadi saya mau katakan begini, kalau kita belajar soal ilmu hukum katakan atau ilmu perundangan, ilmu negara dan segala macam, kita mempercayai betul bahwa konstitusi itu adalah kumpulan dari cita-cita kita untuk membangun bangsa ini pada saat kita merdeka. Seluruh kumpulan cita-cita kita membangun bangsa ini ada di konstitusi. Maka dalam konsep misalnya teknis undang-undang itu, kalau undang-undang itu dinyatakan konstitusional, maka dia harus diuji undang-undang dasar. Artinya kan pintu batu untuk menguji seluruh undang-undang itu kan adalah undang-undang dasar. Maka bisa kita simpulkan undang-undang dasar itu adalah sebetulnya kumpulan dari cita-cita kita membangun bangsa ini, NKRI. Itu dulu poinnya. Tapi memang dalam perkembangannya di amandemen keempat itu yang saya sebutkan tadi di pasal 18 ayat 2 itu ada persoalan. Persoalan itu memang ada 4 prasyarat kira-kira yang dikatakan undang-undang itu pada saat kita akan mengakui masalah hukum adat Indonesia. Di syarat 4 itu sebetulnya timbul penafsiran dari masing-masing kelompok itu yang berbeda-beda dan itu sangat sengit. Salah satu syaratnya itu dikatakan harus diakui melalui undang-undang dan peraturan perundang-undangan. Itu bunyi teksnya. Sehingga orang akan menafsirkan apakah masuk peraturan perundang-undangan ini kita akan membuat undang-undang secara khusus atau kita membuat instrumen lain. Itu soalnya. Nah makanya saya tadi sebenarnya sudah diceritakan oleh Bu Ide. Aman itu beserta 2 anggota komunitasnya itu menggugat undang-undang 41 itu untuk membuktikan sebetulnya bahwa keberadaan mereka itu memang masih ada dan masih sampai saat ini masih ada gitu. Keberadaan masyarakat adat di Indonesia maksudnya. Itu poin pertamanya kan, itu gugatan dari Aman dan 2 kelompoknya itu di tahun 2012, putusannya 2013 itu. Nah sebetulnya saya mau katakan begini. Putusan MK 35 tahun 2012 itulah sebetulnya untuk menghentikan perdebatan soal multitafsir apa instrumen yang akan kita gunakan untuk instrumen hukum untuk kita mengakui masyarakat adat itu. Itu kesimpulannya, bukan kata saya, tapi kata di pertimbangan akhir putusan MK 35 itu menyebutkan begini, sepanjang peraturan undang khusus yang belum diatur, maka dapat diatur melalui peraturan daerah. Perda. Iya, itu pertimbangan majelis pada saat itu. Majelis hakim waktu memutuskan perkara MK 35 itu. Sehingga saya katakan pasca tahun 2012 itulah saya pikir menjadi titik balik gitu ya dari masyarakat adat yang ada di Nusantara ini untuk menuntut pengakuan menggunakan mekanisme perda. Walaupun soal ada yang tidak setuju dan setuju itu soal lain. Tapi kata hukumnya begitu. Jadi sepanjang undang-undang yang belum ada maka tafsir majelis itu mengatakan itu benar pertimbangan dapat diatur melalui peraturan daerah. Makanya muncul sekarang. Dan saya katakan begini, di Bengkulu itu sepanjang yang saya tahu, di Bengkulu itu sudah ada 2 kabupaten, itu Kabupaten Lebong dan Kabupaten Rencang Lebong, yang sudah ada perda pengakuan dan perlindungan masalah hukum adat. Oleh karena itu saya sering di beberapa tempat saya katakan, masyarakat adat Rencang itu harus berbangga. Kenapa itu? Karena cuma ada di Rejang nih baru perda ini dijabat. Saya katakan lagi-lagi soalnya kenapa di daerah lain tidak ada, sebetulnya bukan mereka tidak mau dan tidak mau dikerjakan, tapi memang isu ini sebetulnya saya katakan di beberapa tempat isu masyarakat adat ini akan ada
pada saat pemerintah daerahnya itu mengerti betul dan paham betul soal hak asasi manusia. Itu dulu poinnya. Jadi kalau seandainya pemerintah daerah itu tidak mengerti hak asasi manusia, nggak mungkin itu ada di kepala dia soal isu-isu pengakuan hukum adat ini. Saya mengatakan itu, makanya harusnya suku Rejang itu ya sangat Berbangga ya? berbangga dengan hal ini, khususnya di Lebong dan Rejang Lebong ya, yang saya tahu. Karena memang sebetulnya kalau kita balik di proses penggalian kesejarahan, sebetulnya Rejang ini kan pusat peradaban awal itu ada di Lebong sebetulnya, betul? Di data-data yang ada. Itu yang pertama. Kedua, saya mau katakan begini, apa sebetulnya realitasnya kalau kita uji itu di Lebong? Sekarang coba bayangkan misalnya, saya nggak mau bagi-bagi itu soal hutan dan segala macam sebetulnya, tapi karena itu yang paling dekat yang kita hadapi, maka perlu kita bicarakan soal tadi seperti dikatakan Bu Firman. Sekarang itu kita pastikan ada dua kepentingan besar itu yang saling berhadapan. Ada kepentingan kehutanan dan ada kepentingan soal masyarakat yang memang ya sebetulnya lahannya nggak ada, tapi ketidakadaan lahan yang ini kewajiban pemerintah daerah untuk mengaturnya dalam ini agar seluruh sumber daya itu diatur dengan baik, kan gitu kira-kira. Jadi bagaimana cara mendamaikan? Saya mencoba menghubungkannya dengan konteks di Kabupaten Lebong. Kabupaten Lebong itu sudah disampaikan oleh Bung Firman misalnya. 70% lebih itu adalah kawasan hutan. Kalau mau dibagi-bagi lebih banyak itu ada Taman Nasional Kunci Sebelah, ada cagar alam dan segala macam, dan bahkan hutan lindungnya. Nah sekarang saya mau katakan begini, ada soal konsep hutan, pengaturan soal kehutanan kita itu yang bagi saya Len, itu sebelumnya belum clear dalam kita mengaturnya di Indonesia ini. Coba Anda bayangkan begini, Kabupaten Lebong itu misalnya ada, kalau saya nggak salah baca di RPJMD yang terbaru 2019, Kabupaten Lebong itu ada sekitar 1065 km luasan Kabupaten Lebong. Kalau kita kilokan kira begitu ya. Nah coba Anda bayangkan misalnya 70 yang dikuasai, kita sebut saja bupati itu adalah pemimpin tertinggi di pemerintah daerah Kabupaten Lebong. Dia cuma kuasai 30%. Dari wilayah kabupaten. Yang dia bisa atur 30%. 70-nya 70% itu kan sekarang statusnya kawasan hutan. ya. Itu ya. Di Kementerian Hutan nanti yang ngatur ya, pusat. Hutan. Oke. Nah sekarang saya mau uji begini aja. Saya menyebutnya ada yang belum selesai dalam kita mengatur soal kehutanan ini. Kita ini kan kadang-kadang kan sikap kita itu mendua dalam beberapa proses. Contoh kita sebut misalnya proses undang-undang Omnibus Law. Kita itu teriak kencang-kencang itu soal bagaimana proses sentralisasi itu balik lagi ke pemerintah pusat melalui izin tambang segala macam, itu balik lagi ke pusat sekarang. Nah sekarang coba kita bayangkan kan sama sebetulnya hutan kita ini. Pengaturan kehutanan kita ini 75 tahun Republik ini berdiri, nggak selesai diatur. 70% kawasan hutan yang ada di Lebong ini itu tidak ada kewenangan bupati sedikit pun. Hutan lindung itu masuk kewenangannya ke pemerintah kehutanan provinsi. Taman Nasional Kunci Sebelah itu masuk ke fokusnya Kementerian Lingkungan Hidup. Artinya kehutanan itu sentralisasi semua. Lantas sekarang saya mau tanya sekarang. Kalau begitu, artinya kalau ada bupati Lebong yang terpilih hari ini, maka dia cuma kuasai 30%. Sebenarnya bupati Kabupaten Lebong ini ada raka. Oke. Coba, mau bagaimana kita? Ya. 70%. Ya. Iya kan? Saya sedang tidak menghadap-hadapkan posisi ini sebetulnya, tapi kan kita sedang mencari jalan tengahnya. Itu kira-kira situasinya. Nah sekarang kalau kita mau uji itu di lapangan, walaupun saya kalau ditanya apa kepastiannya, jangan kita cek aja di lapangan. Karena kebetulan saya bisa berani ngomong begitu, saya dan teman-teman amal itu ada juga beberapa kegiatan yang kita lakukan dan ngerti lah soal lapangan sedikitnya, walaupun saya nggak ngerti banyak soal itu. Contohnya begini, kalau kita mau tertib cara berpikir kita untuk mengamankan kawasan hutan, 70% kawasan hutan itu sekarang coba kita cek di Kementerian Kehutanan, tidak lebih dari 2.000 personil. Coba ini, mengamankan ribuan hektar lahan yang ada di Kabupaten Lebong. Sekarang pertanyaan saya, mampu nggak kita jaga itu? Nggak mungkin satu orang itu bisa jatahnya puluhan ribu. Tapi sekarang apakah kawasan Lebong itu dengan kondisi yang kita anggap sumber daya manusia pengamanannya kurang, kayak rata dengan polhut dan segala macam, apakah berapa persen yang terjadi kerusakan?
masih minim juga kalau untuk TNKS di kawasan wilayah Lebong. Iya, makanya itu bisa katakan kan, sebetulnya masyarakat adat itu punya pengetahuan sendiri dia untuk menjaga kawasan hutannya. Itu contoh saja kan, contoh yang paling simpel, ada ribuan kawasan hutan dengan personel yang minim, tapi alhamdulillah kawasan hutan di Lebong itu terjaga, khususnya Lebong. Ya, belum parah. Ya. Belum parah, karena masyarakat adat itu yakin tidak yakin kita itu yang kita temukan di lapangan, mereka punya tradisi dan pengetahuan sendiri di kepala mereka masing-masing soal untuk menjaga kawasan hutan. Jadi jadi maksud saya jangan dihadapkan seharusnya. Nah sekarang kesimpulan terakhirnya saya mau katakan begini. Sebetulnya tema di balik seluruh proses pengakuan ini, kita itu kan mempercayai betul waktu proses amandemen itu bahwa kuncinya pasal 18 B2 yang di konstitusi itu. Kita itu kan rezim reformasi itu kan kita untuk maksud kita berjuang pada proses itu kan mau mengatakan ayo kita akhiri proses sentralisasi di masa rezim Orde Baru. Kan itu intinya. Nah kata kuncinya itu sebetulnya pembangunan di daerah maupun di pusat itu kita mau pastikan bahwa subjek pembangunan itu bukan pemerintah tapi masyarakat. Nah sebetulnya isu pengakuan masyarakat adat itu mau membalikkan perjuangan itu bahwa sebetulnya yang mampu dan mengerti soal pembangunan di daerah itu ya masyarakat adat itu sendiri. Jadi pemerintah itu saya katakan itu kan prosesnya cuma seperti dia mengatur ini jalan agak tertib gitu. Tapi tidak boleh dia mengatur misalnya saja katakanlah bangun ini, bangun itu, bangun ini. Tapi masyarakat adat nggak penting pembangunan itu. Jadi saya mau katakan sebenarnya isu pengakuan masyarakat adat itu mau menyatakan secara tegas bahwa subjek dari pembangunan itu bukanlah pemerintah, tapi masyarakat itu sendiri khususnya masyarakat adat. Begitu dari konteks kehutanan. Kehutanan itu bukan pemerintah, bukan TNKS sebagai subjek seharusnya. Ini masyarakat adat sendiri yang jadi subjeknya. Tanpa melibatkan masyarakat adat sebagai subjek tetap menjadi objek, saya meyakini betul bahwa kita tidak akan menemukan solusi dan jalan tengah untuk soal ini. Dan di Kabupaten Lebong, alhamdulillahnya perdanya sudah ada, jalannya sudah terbuka. Ayo kita mulai kencangkan untuk mengatur prosesnya yang ada di Kabupaten Lebong. Baik, oke, makasih Bung Paping. Kita kembali ke Bung Buker di Kroyok ganti-gantian. Tadi saya terbetik dengan kata Pak, bahwasanya kawasan hutan di Lebong itu di TNKS ya maksudnya. Ada beberapa teman-teman kita juga di TNKS menyebutkan memang tidak begitu banyak kerusakan kawasan TNKS khususnya yang berada di wilayah Lebong dan Rejang Lebong. Deforestasi kerusakan hutannya tidak begitu tinggi, berbeda dengan beberapa tempat yang lain. Negara misalnya Bung Dev dalam perda dalam undang-undangan menyatakan mereka mencoba untuk melindungi kawasan hutan dengan guna kepentingan makhluk hidupnya, air segala macam. Lalu negara seolah-olah agak ragu ini menyerahkan hutan itu kepada masyarakat adat, agak ragu menyerahkan wilayahnya kepada masyarakat adat. Sebenarnya ada nggak jaminannya kira-kira negara bilang kalau kami serahkan kepada masyarakat adat, ada jaminan nggak dari kalian hutan ini akan tetap lestari, jangan-jangan semua kalian buka nanti jadikan kebun. Nah, ada nggak contoh-contoh yang bisa meyakinkan kita sesungguhnya kearifan lokal masyarakat adat itu sesungguhnya lebih arif dalam menjaga hutan tanpa harus ditangkap, tanpa harus ditembak, dan tanpa harus ngeri-ngeri seperti rezim-rezim sebelumnya. Silakan. Ya, terima kasih Bung Johan. Tapi saya coba ini ya. Jadi saya sepakat tadi dengan bahasa Bung Johan, mengatakan bahwa kita tidak fair ketika menghadapkan antara masyarakat adat dan kita, karena secara penataan ruang. Jadi ini Bung, negara ini kan diatur melalui ruang-ruang, gitu ya. Negara ini diatur ruang-ruang sama seperti provinsi dan provinsi ataupun kabupaten, bahkan di level kecamatan. Di mana tempat industri, di mana tempat pariwisata, di mana tempat persawahan, di mana tempat rumahan, tempat wisata dan segala macam. Nah, dalam konteks masyarakat adat itu jauh lebih dulu dikenal gitu. Ini Contohnya jadi tadi bisa disampaikan oleh Bung Rafi bahwa masyarakat adat Rejang mengenal sistem penataan ruang wilayahnya. Makanya dikenal dengan Jamur, Saga, Imbo, dan segala macam. Artinya ini
sampaikan adalah hutan itu pada dasarnya adalah bagian dari wilayah adat itu sendiri. Kan gini nih ya, artinya memisahkan hutan dengan masyarakat adat itu sesat cara berpikirnya. Karena hutan adalah bagian dari masyarakat adat. Kenapa? Tadi yang saya sampaikan atau bukan tadi sampaikan adalah di dalam hutan itu terjadi proses interaksi antara masyarakat adat dengan wilayahnya. Jadi ketika mereka ingin masyarakat adat ingin berkebun, mereka akan mendatangi ladang. Ketika mereka ingin Berobat misalnya, bersawah, nanam padi dan segala macam, mereka akan ke wilayah sawah, kan ininya. Dan ketika mereka misalnya ingin mendapatkan tanaman obat dan segala macam, memanfaatkan menggunakan rotan sebagai pengikat, terus membuat peronan dan segala macam, mereka akan ke wilayah hutan. Artinya yang kami sampaikan adalah hutan adalah bagian sama seperti sawah, sama seperti pemukiman, dan adalah bagian dari kehidupan masyarakat adat itu. Nah, dalam forum ini yang kami sampaikan bahwa hutan-hutan terbaik hari ini adalah di wilayah adat. Itu poin utamanya. Misalnya hutan terbaik hari ini di Indonesia ada di wilayah adat masyarakat adat. Ada di wilayah masyarakat adat. Misalnya ada beberapa konteks hutan-hutan selain mereka punya ikatan, masyarakat adat ini mengenal dengan konsep hutan larangan. Jadi karena di wilayah hutan tersebut ada ular besarnya, contoh ya, belum lagi proses penataan ruangnya yang aneh. Itu kan kemudian, jadi secara lebih mendalam bahwa ternyata wilayah-wilayah larangan-larangan yang digunakan dalam perspektif pendekatan penataan ruang masyarakat adat adalah sumber mata air. Jadi ketika hutan tersebut terbuka, maka ancaman kekurangan air itu akan melanda misalnya. Artinya ini yang sampaikan bahwa hutan-hutan terbaik di wilayah di Indonesia hari ini itu pasti di wilayah adat, dikelola tata ruang aja, tata ruang memang nggak boleh dibuka dan segala macam. Nah, dalam konteks hari ini ada misalnya di zaman Orde Baru itu dalam pelajaran bangku sekolah SMA dan segala macam, misalnya dikenal dengan sistem ladang berpindah, ya, ladang berpindah. Terus juga ada konsep misalnya dikenal dengan rambah ya. Nah, tapi dalam konteks lapangan hari ini, karena kita lupakan bahwa dalam proses penataan tata batas kawasan hutan di zaman Orde Baru itu ada jadi tidak disampaikan secara lebih rigid, secara lebih rapi oleh negara. Jadi misalnya di beberapa tempat yang kita temukan adalah ketika patok batas kawasan hutan itu akan ditata, patok tersebut diserahkan kepada masyarakat. Silakan dipotong di mana, tapi tidak disampaikan secara apa ya? Ini akan berdampak loh kepada kehidupan kalian selanjutnya. Ini tadi yang maksud saya itu. Jadi ketika masyarakat adat diakui, masyarakat adat yang diberikan hak yang memang mereka miliki, ini bukan hak berian ya, tapi memang hak. Jadi bukan negara yang memberikan hak ini. Ini hak melekat yang memang diakui oleh negara gitu. Salah satunya hak penataan ruang tadi dan segala macam. Jadi sampai hari ini kami tetap beranggapan bahwa juga melihat realitas di lapangan, posisi-posisi hutan-hutan terbaik itu ada di wilayah masyarakat adat. Kenapa? Karena hutan itu sendiri adalah bagian dari masyarakat adat itu sendiri. Sama, mereka menganggap hutan ini sama seperti pemukiman, sama seperti sawah dan segala macam yang mesti dijaga secara baik. Gitu. Nah, memang ada beberapa tantangan ataupun PR misalnya. Pasca kita misalnya sering itu dengar di bangku-bangku atau di wilayah-wilayah ini sering merasakan bahwa ada bahasa kalau di provinsi Bengkulu ini mengangkat batang tenggelam atau segala macam begini. Jadi mengangkat kayu lapuk. Jadi bahasanya itu kan karena sampai hari ini ada banyak misalnya kelembagaan adat yang sudah mulai goyang, terus hukum-hukum adat bahasanya ditinggalkan dan segala macam. Tapi ingat sebagai catatan bahwa negara ataupun rezim yang pernah mengelola negara ini itu memberikan sumbangsi yang nyata. Misalnya melalui pemberlakuan undang-undang desa tahun 79 ya,
Jadi proses penyeragaman desa, misalnya dari jam ini ketika itu apabila ya saya ada dan segala macam itu kemudian diseragamkan di wilayah desa. Nah, proses pengajuran secara masif yang dilakukan sejak tahun 79 dan berdampak sampai hari ini harus ini sebenarnya menjadi tanggung jawab dan pemerintah secara khusus harus mengambil peran dan mengakui bahwa kami salah, ya. Makanya kami melihatnya putusan MK 35 tahun 2012 ini sebenarnya bukan cuma sekedar mengkoreksi wilayah keberadaan hutan, tapi sebenarnya mengkoreksi cara pandang negara dan mengakui bahwa negara salah dalam memperlakukan masyarakatnya. Itu mungkin. Oke, silakan Bung Rafiq. Saya ingin tanya, ada tidak mungkin contoh secara spesifik bagaimana kearifan lokal masyarakat adat Rejang dalam menghormati hutan? Jadi, maksudnya gini, mereka tetap berinteraksi dengan hutan, namun tidak merusak hutan itu sendiri, tapi kebutuhan hidupnya juga terpenuhi oleh hutan. Ada nggak contoh seperti itu di Rejang misalnya? Baik, terima kasih. Jadi satu hal yang perlu saya sampaikan, masyarakat hukum adat Rejang ini sudah lama dalam artian interaksinya terhadap kawasan hutan. Kemudian kita kenal juga ada istilahnya kan masyarakat bagian hutan, katakan atau juga dikatakan di bahasa akademisnya kawasan ekosistem kat, gitu kan. Jadi begini, masyarakat hukum adat Rejang yang sudah lama melakukan interaksi terhadap kawasan hutan sudah barang tentu memiliki kearifan lokal terhadap kawasan hutannya itu sendiri. Dari segi adat istiadat, kita kenal misalnya ada hutan-hutan yang dikeramatkan. Dan sebenarnya pandangan masyarakat adat Rejang terhadap kawasan hutan itu lebih kental pengakuan dan perlindungan tentang kearifan lokal interaksinya dengan kawasan hutan ketimbang Undang-Undang 41 itu. Itu. Kan ya bahasanya kan di Undang-Undang 41 tahun 99 beberapa kawasan hutan lindung itu tidak boleh dilakukan kegiatan penebangan segala macam. Kan? Nah, ala gaya atau bentuk konservasi masyarakat hukum adat di Rejang itu lebih sakral lagi. Misalnya seperti ini, kawasan hutan lindung yang ada di wilayah Gunung Beriti besar, Gunung Beriti kecil, kawasan hulu dari air kotok itu nggak ada yang berani ganggu. Nah seperti itu. Mereka percaya di sana tempat leluhur mereka. Nah seperti itu. Seperti misalnya di kawasan hutan lindung, kawasan Taman Nasional Kaki Sebelat di wilayah hulu air Ketaun misalnya kan, di sana ada Gunung Serdang. Nah, mereka percaya mengenal dari pola interaksi masyarakat adat Petulai Jurukalang, keturunan dari Ajai Siang, mereka tidak mau mengganggu kawasan hutan tersebut, yaitu Tebo Lekene, misalnya Gunung Lekene kan seperti itu. Nah terkait mengenai masalah kearifan lokal masyarakat adat, gaya konservasi mereka terhadap kawasan hutan, maka mereka tidak berani membuka satu kawasan misalnya kan. Sebenarnya leluhur kita dulu di balik yang dibicarakannya ada yang dilindungi. Misalnya seperti ini, tidak boleh anak kutai itu membuka kawasan hutan di wilayah sumber-sumber air, mata air. Persepsi mereka di situ ada hantu, ada setan. Kalau dibuka kawasan itu akan terjadi sakit, misalnya kan seperti karena itu dihuni oleh roh-roh halus. Itu pesannya. Itu pesannya. Padahal tersiratnya lain ya. Tersiratnya bagi saya dan juga diakui oleh kita sekarang ini jelas dong. Kalau itu dibuka airnya yang akan terjadi kekeringan. Nah seperti itu satu contohnya. Ada kan? Maka ada larangan-larangan misalnya mempercayai roh-roh halus yang menghuni kawasan mata air itu. Kalau dibuka kawasan itu akan terjadi bala bencana, misalnya akan sakit orang yang bersangkutan. Nah bagi saya secara logika berpikiran makanya untuk melindungi air itu, kan seperti itu. Nah, itu. Kemudian ada
ada juga kearifan lokal masyarakat hukum adat Rejang dilarang keras bagi masyarakat atau anak Kutai membuka kawasan hutan yang disebut dengan lubang keling, karena di sana angker, ya kan, tempatnya dihuni oleh roh-roh halus yang suatu waktu akan menyakiti orang yang akan membuka kawasan itu. Nah, secara ilmiah kita lihat sendiri ketika kita mencermati kawasan yang dimaksud dengan lubang keling, itu sebenarnya kawasannya itu memang tidak layak untuk dilakukan perkebunan. Kenapa? Karena kemiringannya itu luar biasa, hampir 60-70%. Longsor ya? Longsor berarti melindungi kawasan tersebut dari bencana longsor, seperti itu. Nah, ini kearifan lokal masyarakat, saya katakan seperti apa yang disampaikan oleh Bung Dev tadi selaku Ketua Aman Wilayah Bengkulu, itu kan kawasan hutan lindung, kawasan hutan ada di wilayah kawasan adat. Karena memang sejak dahulu mereka mengatur tentang bagaimana pola interaksi mereka terhadap satu kawasan hutan. Itu banyak contoh-contoh lain lah, misalnya kan baru-baru ini saya ditelepon oleh salah satu mahasiswa dari FISIP Unip Sosiologi. Mereka ingin melakukan kegiatan penelitian tentang bagaimana interaksi masyarakat tepian hutan, khususnya masyarakat Rejang dengan kawasan hutannya itu sendiri. Seperti itu. Saya pikir ini contoh konkret sekali. Itu kan satu lagi misalnya contoh kan dilarang keras misalnya kan masyarakat hukum adat Rejang itu membuka kebun di wilayah Imo Sialang. Kita ketahui sendiri Imo Sialang ini adalah tempat dari lebah madu hutan yang menghasilkan lebah madu hutan berkualitas nomor 1 di dunia lah, itu kan. Nah, sebenarnya persoalannya cuman terletak kepada apabila kita membuka satu kawasan yang berada di kawasan hutan Sialang, maka akan tidak menghasilkan madu itu lagi. Nah itu. Tidak maksimal kualitas madunya. Saya pikir ini yang sangat arif dan bijaksana. Bahkan bukan tidak berkualitas lagi, tapi tidak ada lagi Madunya. madu yang ingin meninggapi. Di Lebong masih banyak gitu. madu sialang? Masih. Dari data-data yang kita peroleh, Aliansi Masyarakat Adat Daerah Tanah Rejang menginventarisasi dan kita punya dokumentasi, foto segala macamnya, itu masih ada, masih tetap dilestarikan, dilindungi. Itu. Saya pikir demikian salah satu bentuk kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat adat Rejang. Baik. Makasih Bung Rapik. Kepada Bung Pami, ada satu pertanyaan menggelitik bagi masyarakat Lebong. Memang kita akui di lahirnya Perda Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Adat Hukum Adat Rejang di tahun 2017 yang lalu yang digagas oleh Pak Teguh dan Bang Erwin dan kawan-kawan akar. Ada pertanyaan sosialisasi kurang dari perda ini ataupun mungkin juga ada semacam miskomunikasi. Masyarakat beranggapan bahwa perda ini melegalkan kita untuk mengambil hutan, mengklaim hutan begitu saja. Malah ada muncul kesan negatif, wah ini merusak hutan ini perda ini. Gimana penjelasannya kira-kira? Silakan. Ya baik, saya ngerti arah pertanyaannya. Tadi karena pertama tadi kan soal sama aja seperti pertanyaan yang Bung Dian tadi, saya kira kan karena itu kuncinya sebenarnya. Bung Dirman tadi tanyakan soal apa sih jaminannya kalau nilainya udah pulang. Karena itu kuncinya. Saya mau katakan begini, saya tuh selalu agak menghindar kalau kita bicara soal masyarakat itu kalau selalu hanya dalam konteks hutan. Karena bagi saya bicara soal masyarakat adat itu dalam konteks yang besar tidak hanya cuma hutan itu hanya salah satu saja. Tapi ada konsekuensinya begini saya katakan. Kenapa saya sebut tidak cuma hutan? Kan kalau kita dalam konsepnya cara kita merumuskan masyarakat adat itu, ini bukan seolah-olah kita menghidupkan yang baru, bukan. Barangnya sudah ada dan tetap berjalan dengan arif sampai dengan hari ini. Dan itu mau kita akui kan, dikira begitu. Nah konsep dasarnya itu kan, kita bagi melalui teori itu ada kategori itu. Masyarakat adat itu mau disebutkan sebagai masyarakat adat kalau suatu masyarakat itu, kalau dia punya masyarakat satu, punya wilayah, terus punya hukumnya,
dan terus punya lembaga adat. Ya 4 itulah, walaupun ada banyak peragam di sana, ada yang kelima itu disebut dengan ada harta benda dan kekayaan segala macam. Kira saya pokoknya 4 itu ya. Nah saya mau sebutkan ini. Sebetulnya kita bicara soal masyarakat adat itu konteksnya itu wilayah adat. Wilayah. Bukan. Wilayah dalam arti ini laut, udara, air, tanah, bahkan hingga apa yang ada di bawah tanah. Iya. Karena begini, kalau kita mau simulasikan dalam teknisnya di sini, kalau ada orang itu dia sudah tidak mendiam di wilayah adatnya lagi, maka saya pastikan itu bisa dikatakan bukan lagi masyarakat adat. Sehingga tadi sebetulnya apa yang sedang yang dikerjakan dalam isu masyarakat adat itu, sebetulnya kata kuncinya adalah kita mau pastikan betul bahwa masyarakat adat itu menjadi subjek pembangunan. Itu kuncinya. Selesai itu. Nah, saya mau katakan begini, misalnya soal hutan tadi, jaminan tadi ya. Kita bukan aja, bukan maksud saya tidak percaya dengan jalan yang diambil misalnya pemerintah ya, diambil kebijakan, bukan itu. Tapi kan bagi saya kan proses kita bernegara ini kan seperti ujian yang saya sebut tadi. Hari ini kita berkeyakinan seperti ini, mungkin bisa jadi besok tidak. Ada antitesis dari itu. Nah, kita uji ya, kalau mau boleh diuji. Hari ini misalnya kalau diminta kepastian apakah wilayah tersebut hutan itu akan tetap lestari kah? Bagaimana? Saya contoh begini, ada kebijakan pemerintah itu yang disebut dengan konsep perhutanan sosial. Ini kalau kita mau uji ya. Perhutanan sosial itu, di balik kebijakan itu semua, mungkin bagi kita yang ikutin pasti tahu. Sebetulnya di isu perhutanan sosial itu kita mau katakan kan, kita mau mengatasi keterlanjuran sebetulnya bahasanya. Ada suatu masyarakat yang sudah mengakses hutan itu secara ilegal, akhirnya ada resolusi konfliknya kita sebut dengan kemitraan segala macam. Tapi yang jangan ingat satu saya katakan, di proses perhutanan sosial itu kita pastikan betul bahwa masyarakat adat tidak punya pengetahuan soal dasarnya, basicnya, walaupun mungkin dibuat desain. Tapi basicnya tidak ada loh dia pengetahuan soal kewilayahan itu. Karena dia prinsipnya juga mungkin bisa jadi tidak memiliki secara historis keterikatan wilayah itu. Tapi masyarakat adat yang harus diingat itu salah satu syarat untuk dinyatakan sebagai masyarakat adat, kata undang-undang dan teorinya, itu harus ada hukum adat. Sekarang kita percaya mana? Ada wilayah kita balikin, ini ada hukum yang mengaturnya, diatur masyarakat. Ini ada wilayah kita kasihkan sama orang, tapi dia nggak ada hukumnya. Pemerintah lagi ada. Mau percaya mana kita? Yang ada hukumnya. Iya, pikir kan begitu. Maksud saya kalau kita mau uji itu di lapangan. Tapi kan barang ini memang sulit. Tapi bagi saya sering katakan di mana-mana di setiap perbincangan segala macam, prinsipnya salah satu saja kalau kita mau fair bernegara. Negara tidak boleh halangi masyarakat adat untuk berjuang untuk menuntut hak pengakuan ini, dan masyarakat adat harus berjuang sesuai dengan konstitusi. Dan itu sudah berlangsung hari ini. Di Lebong sudah berlangsung. Saya uji misalnya ya, di Lebong. Di Lebong itu sekarang tadi sudah disebutkan sama ketua, sama ketua rapid. Ada soal potensi yang sangat dahsyat itu soal tuan anak Madinah. Kebetulan saya dulu diajak juga teman-teman ini kan untuk meneliti itu. Dan kita waktu meneliti itu dulu kita dapat informasi dari tuan anak lainnya itu pengobatan bahan baku obat-obatan itu dia dapatkan di wilayah adatnya, baik itu statusnya hari ini hutan lindung maupun hutan termusnahkan di sebelah. Sekarang kalau kita tidak mau pelan-pelan kita sama-sama mengerti dan kita pastikan mereka sebagai subjek pembangunan saya sebutkan tadi, mereka tidak bisa mengakses untuk mengambil bahan baku itu, kita sudah menghilangkan identitas itu. Jadi makanya saya katakan, kalau kita tidak mau serius urus barang ini, kita sedang secara nyata kita sedang melakukan menghilangkan identitas masyarakat adat begitu. Jadi maksud saya wilayah adat itu bukan soal mereka soal ekonomi saja ada di situ, tapi soal identitas mereka sebagai masyarakat adat. Hilangnya wilayah maka hilang juga identitas. Kira gitu. Baik. Oke, Bung Fahmi, Bung Rafiq dan Bung Dev, tadi kita berbicara agak secara mendasar ya, filosofis lah. Berat betul sebenarnya. Tapi memang berbicara tentang perlindungan dan penguatan masyarakat hukum adat tidak bisa dipisah-pisah, tidak bisa dipotong-potong. Memang kita harus coba untuk bicara mulai dari landasannya, fondasi sampai ke praktiknya sebenarnya. Nah, kita akan bicara soal ini sesi terakhir karena waktu juga ya. Kita tahu misalnya Pak Teguh Rajo Eko Purwoto ya, beliau merupakan Dewan Aman Wilayah Rejang. Artinya dia merupakan Dewan Aman organisasi ya, bukan Dewan
bukan Dewan Adat Rejang, bukan. Jadi jangan salah tafsir. Ada juga orang menafsirkan itu kok Pak Teguh kok jadi Dewan Adat Rejang, bukan. Beliau adalah Dewan Organisasi Aman. Nah, beliau kebetulan memang karena memang begitu hari ini sedang ikut kontestasi dalam Pilkada Lebong. Dalam salah satu visi misinya beliau mengatakan akan memperjuangkan persoalan masyarakat adat. Kira-kira turunannya menurut teman-teman sekalian yang ada di sini, turunan daripada visi itu, ya, apakah dapat dilakukan secara maksimal di tengah-tengah kondisi yang memang tidak banyak orang memahami secara penuh sesungguhnya apa, sejatinya apa, melindungi dan mengabdi masyarakat adat. Kira-kira seperti apa, Bung Dev, silakan untuk disampaikan kepada sahabat-sahabat tegas di seluruh Lebong. Ya, tadi disampaikan bahwa Pak Teguh ini merupakan salah satu Dewan Aman Wilayah Provinsi Bengkulu dari 7 Dewan Aman Wilayah di Provinsi Bengkulu, salah satunya adalah Pak Teguh. Nah, kebetulan sebenarnya pada periode ataupun dalam hari ini bulan ini, tahun ini, Pak Teguh ini sebagai salah satu pasangan calon Bupati Kabupaten Lebong. Secara kelembagaan, secara organisasi, kami dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, baik Tanah Rejang ataupun Bengkulu, bahkan sampai ke tingkat nasional, kami mendukung salah satu kader terbaik yang dimiliki oleh Aman di Provinsi Bengkulu dan khususnya di Kabupaten Lebong ini untuk maju dalam kontestasi pilkada Kabupaten Lebong ini. Ada banyak argumen kenapa kemudian kami dari masyarakat adat Nusantara untuk mendukung Pak Teguh di Purwokerto ini. Yang tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh Bung Firman dari berbagai, ada 14 ya, ada 14 program prioritas. Salah satunya adalah memperkuat keberadaan masyarakat adat. Tapi saya ingin menggarisbawahi sebelumnya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kondisi pengakuan dan di Kabupaten Lebong ini sebagai pelaku dari pembangunan itu sendiri, subjek dari pembangunan itu sendiri, itu tercermin dari dari pola tingkah laku dalam berinteraksi antara dalam kehidupannya. Mulai dari misalnya ketika beliau selaku ketua DPRD, beruntung masyarakat adat di khususnya di Kabupaten Lebong ini memiliki aman juga sangat beruntung memiliki berbagai macam organisasi yang juga aktif mendukung gerakan-gerakan masyarakat adat. Di Bengkulu ini ada banyak sekali lembaga yang mendukung kami ya di gerakan masyarakat adat Nusantara, khususnya Provinsi Bengkulu dan Kabupaten Lebong secara khususnya dalam memperjuangkan hak masyarakat adat itu sendiri. Nah, dari gambaran terkait segala macam, kami lagi-lagi sangat percaya ada banyak sekali misalnya video yang membahasakan untuk apa pembangunan infrastruktur, untuk apa pembangunan sebuah kabupaten, sebuah kota. Kalau misalnya kemudian dari pembangunan itu sendiri menghancurkan lembaga adat, menghancurkan hukum adat, dan menghilangkan identitas manusia itu sendiri, artinya bukan pembangunan dong itu. Nah, melalui beberapa agenda ataupun track record yang dimiliki oleh Bapak Teguh Radia Purwokerto ini, kami bisa membahasakan dan menjamin bahwa proses ketika dia menjadi Bupati Kabupaten Lebong selanjutnya, proses memanusiakan manusia dan menjadikan menggaransi bahwa pembangunan di Kabupaten Lebong ini itu tidak menghilangkan identitas, tidak malah menyingkirkan masyarakat di Kabupaten Lebong, bahkan menjadikan pelaku utama dalam pembangunan itu menjadi garansi seperti yang digambarkan dalam program prioritas. Belum lagi yang juga jadi bagian paling penting adalah ada banyak sekali misalnya dalam proses diskusi ataupun pertemuan disampaikan oleh Pak Teguh, dan kami juga melihat dengan kondisi tadi misalnya Bung Firman menyampaikan inilah kondisi ataupun realita Kabupaten Lebong hari ini dengan kondisi luasan yang hanya 30%, tapi
jangan lupa di dalam luasan Kabupaten Lebong ini tertanam sebuah identitas yang sangat kaya ininya, memiliki proses penataan ruang yang sangat bagus, terus tradisi-tradisi dan peradaban rejang yang bukan cuma tumbuh ataupun berkembang di kabupaten ini saja, tapi juga mempengaruhi pola interaksi, pola kebudayaan di Provinsi Bengkulu secara umumnya, bahkan ke provinsi yang ada di Sumatera bagian selatan. Nah, proses-proses inilah yang digaransi ataupun dijamin oleh Pak Teguh, andai kata misalnya dia terpilih menjadi Bupati Lebong. Dan sekali lagi, kami dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara khususnya Provinsi Bengkulu itu mendukung secara penuh Pak Teguh Rahadi Purwoto ini selaku Bupati Lebong untuk periode selanjutnya dengan berbagai alasan tadi. Itu mungkin. Silakan, Bung Adi, tanya yang sama. Ya, baik, terima kasih moderator. Hal yang paling penting saya sampaikan adalah beliau selaku Dewan Aman Wilayah Bengkulu. Berdasarkan hasil rapat kerja wilayah yang dilakukan oleh Aman Wilayah Bengkulu, beliau diutus sebagai utusan politik masyarakat adat dari tingkat pengurus daerah, tingkat pengurus wilayah provinsi, bahkan sampai ke pengurus besar kita. Kita yakin dan percaya seperti apa yang disampaikan oleh ketua kita tadi dari Bengkulu, dari perjalanan track record selama ini di beliau di legislatif, dan beliau sudah barang tentu ada emosional yang melekat pada dirinya, memanusiakan manusia apa yang disampaikan oleh Bu Ami tadi. Dan contoh kecil adalah persoalan mengenai masalah lahirnya Perda Nomor 4 tahun 2017 tentang pengakuan masyarakat hukum adat di Rejang. Kemudian tahun 2019 sampai dengan 2020 ini 2 tahun ini beliau juga mendampingi kita pengurus aman wilayah Lebong khususnya Tanah Rejang, yaitu kita melakukan kegiatan penelitian tentang obat-obatan yang ada di Tanah Rejang. Pendekatannya adalah pengobatan tradisional masyarakat hukum adat Rejang, yaitu kan yang kita sebut namanya tadi. Nah, kemudian tahun 2020 kita juga melaksanakan kegiatan yang paling berat adalah melakukan kegiatan inventarisasi berbagai situs kebudayaan benda yang menjadi kekayaan kebudayaan suku Rejang. Nah, tahun 2020 ini kita di ujung tahun ini alhamdulillah sudah rampung, kurang lebih ada 16 petilasan leluhur suku Rejang yang sudah kita inventarisir lah, yang sudah kita pugar lah, yang sudah kita publiskan bahwasanya apa yang disampaikan oleh saudara Mahmi tadi, ada tentang wilayah, ada tentang hukum adatnya, ada kelembagaan adatnya. Nah, ini bicara mengenai masalah wilayah. Artinya seperti ini. Hukum wilayah adat suku Rejang yang ada saat ini itu ditandai dengan adanya petilasan-petilasan dari leluhur yang ada. Katakanlah misalnya Taman Nasional Provinsi Sebelah di daerah Kecamatan Kurang Jaya itu ditandai dengan adanya petilasan makam leluhur kita suku Rejang yang bernama Tuan Gunung Sami. Nah, artinya sejak zaman dahulu suku Rejang sudah menguasai itu, itu kan, dengan ditandainya petilasan yang ada, yaitu Tuan Gunung Sami tersebut. Beliau kita ketahui cucu dari Tuan Raja Kikarang yang ada di Brebes. Nah, ada 16 yang kita inventarisir. Nah, beliau inilah yang mendorong kita, yang memberi semangat kita untuk mencari tentang titik terang sejarah-sejarah Rejang yang ada. Itu. Saya pikir itu yang paling penting. Mengapa saat sekarang ini kita yakin dan percaya ke depan beliau tetap konsisten untuk memperjuangkan dan mengakui tentang masyarakat hukum adat Rejang. Dan ini sudah termasuk di dalam 14 program prioritas yang ada. Saya pikir demikian yang perlu saya sampaikan terkait dengan hal tersebut. Terima kasih. Saya singkat saja. Kalau
saya kata kuncinya sebetulnya seperti yang awal saya katakan, isu masyarakat adat ini pasti akan bergulir pada saat pemerintah daerahnya mengerti betul soal hak asasi manusia. Itu kata kuncinya. Dan Kabupaten Lebong itu beruntung sekali hari ini dia sudah punya warga pengakuan bidang masyarakat adat di Rejang. Selanjutnya kesimpulannya begini, saya mau katakan proses ini akan sampai dengan di titik yang kita harapkan pada saat kalau seandainya yang memimpin itu langsung pemerintah daerah. Karena tantangannya ada di situ. Karena seluruh proses itu ada di pemerintah daerah, maka kalau dipimpin langsung oleh pemerintah daerah, insya Allah seluruh prosesnya akan dapat berjalan. Dengan catatan proses itu tetap dilaksanakan dengan proses yang diatur oleh peraturan undang-undang. Dan saya pikir saya singkatnya Mas Teguh Eko Purwoto ini sudah memulainya dan saya percaya dia pimpin barang itu ke depan. Terima kasih. Itu sekaligus mungkin closing statement teman-temannya dan karena sesi juga hari sudah malam. Baik teman-teman sahabat Tegas, sebenarnya memang akan lebih baik kalau kita melakukan interaksi dengan para netizen, teman-teman Tegas yang berada di akun Facebook dan mungkin juga YouTube ya. Teguh Eko Purwoto. Tapi mungkin karena kondisi waktu juga yang membatasi kita, ada banyak sebenarnya hal-hal yang bisa kita sampaikan. Namun setidaknya diskusi kita sebentar tadi, kami berharap dapat memberikan gambaran secara utuh, gambaran dan juga petunjuk-petunjuk bahwasanya Perda Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Rejang itu sesungguhnya sangat diperlukan oleh Kabupaten Lebong. Teman-teman sahabat Tegas yang kami hormati, Lebong adalah kabupaten yang unik. Selain unik, dia juga kaya namun rentan. Tidak sembarang pemimpin Lebong, tidak sembarang pemimpin yang bisa menjadi pemimpin Lebong. Karena salah-salah mengurus Lebong, maka Lebong akan hancur. Ini merupakan wilayah yang sungguh rentan. Di satu sisi kita harus mempertahankan keberadaan lingkungan hidupnya agar tetap asri dan terjaga, agar air tetap mengalir ke rumah-rumah, agar udara tetap segar. Namun di sisi lain juga kita membutuhkan tanah untuk bertani, untuk ekonomi, untuk beranak pinak. Semua persoalan ini berkelindang, berbelit-belit menjadi satu, maka tidak sembarang kepala daerah yang dapat menjadi pemimpin Lebong secara baik. Mudah-mudahan dengan pilkada kali ini Kabupaten Lebong dapat menghasilkan para kepala daerah yang memang betul-betul memahami masyarakat adatnya, menghormati HAM, kemudian lagi menjadikan masyarakat sebagai subjek pembangunan. Demikian mungkin dari saya dan juga teman-teman. Kalau tidak ada salah kata, kami mohon maaf. Kami sampaikan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Moderator. Terima kasih juga Bung Dit dari Provinsi Bengkulu. Aman. Bapak Min dari akademisi atau hukum. Kata hukum. Udah Jo? Banyak juga Jo yang komen Jo. Udah lah, mana ngiko belum? Kok masih